Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai domain, kodomain, dan range. Pertama-tama, dari slide yang sudah kalian baca sebelumnya, ada yang dinamakan relasi dan ada yang dinamakan fungsi. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu relasi, apa itu fungsi, sebelum masuk ke penjelasan mengenai domain, kodomain, dan range. Untuk relasi sendiri, inti dari relasi itu memasangkan anggota A ke B. Jika terjadi suatu pemasangan dua himpunan antara A dan B, di mana himpunan A dipasangkan ke himpunan B, nah itu disebut relasi. Tetapi jika ada suatu kondisi khusus, relasi itu ada dua jenis. Yang pertama fungsi dan bukan fungsi. Fungsi itu kondisi khususnya, di mana pemasangan anggota A ke anggota B itu tepat satu. Dengan kata lain, fungsi itu memasangkan anggota A tepat satu ke B. Itu yang dinamakan fungsi. Di sini kata kunci dari fungsi adalah tepat satu. Kalau pasangannya cuma satu, berarti anggota A pasangannya tepat satu di B. Nah, itu berarti namanya fungsi. Tetapi kalau pasangannya tidak sama dengan satu, anggota A dipasangkan dengan anggota B tetapi tidak tepat satu, nah itu namanya bukan fungsi. Itu untuk pengertian relasi, fungsi, dan bukan fungsi. Sesuai dengan definisi ini, langsung saja kita ke diagram Venn ya. Contoh satu dulu ya. Misalkan nih, ada suatu himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Dan B, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian ada suatu fungsi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu ke B. Tepat satu berarti di A ini tidak boleh ada cabang. Dan setiap anggota A ini pasti punya pasangan, itu maksudnya tepat satu. A ini pasangannya cuma satu ya, yaitu angka 1. B pasangannya juga satu, yaitu angka 2. C pasangannya 1, 3. D pasangannya 1 juga 3. Oleh sebab itu, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di anggota B. Sehingga pada contoh 1 diagram Venn ini, fungsi atau bukan fungsi? Jawabannya fungsi. Bagaimana dengan contoh 2? Nah, untuk contoh 2 kita lihat setiap anggota A harus punya pasangan di B. A punya pasangan di B ya, 1. B punya juga 1 yaitu 3. C apakah punya pasangan? Karena di sini C tidak punya pasangan, tidak ada garis panahnya, maka C tidak punya pasangan. Sedangkan D punya pasangan yaitu 2. Dari sini diketahui bahwa C ini tidak punya pasangan, sehingga definisinya anggota A itu harus punya pasangan tepat satu. Karena C tidak punya pasangan, maka contoh kedua ini bukan fungsi. Nah, ini C-nya tidak punya pasangan. Ke contoh berikutnya. Nah, pada contoh berikutnya ini kita lihat 1 punya pasangan A, tepat 1 ya. 2 punya pasangan B, tapi 2 juga punya pasangan C. Berarti pasangannya 2 ada pasangannya 2 ada 2 juga, BC gitu ya. Sedangkan untuk 3 punya tepat satu pasangan yaitu D. Karena di sini ada 2 yang pasangannya 2 ini selingkuh ya. Jadi punya 2 pasangan. Sehingga menurut definisi yang dikatakan fungsi itu pasangannya harus tepat 1 ke B. Karena 2 tidak tepat 1, yaitu 2, pasangannya juga 2, maka di sini pada contoh ini fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi. Contoh berikutnya, A berpasangan dengan 2, pasangannya 1 punya ya. B juga punya pasangan 1. C juga punya pasangan 3. Karena ketiga-tiganya punya pasangan tepat 1 di B,
maka ini namanya fungsi. Dan yang terakhir, anggota A-nya, setiap anggota A punya tepat satu pasangan ya di B. A-nya pasangannya 1, anggota B pasangannya 3, C anggotanya 4. Punya tepat 1, panahnya cuma 1. Walaupun di B di sini ada 2 yang tidak punya pasangan, tidak masalah, yang penting A-nya punya pasangan. Gitu. Seperti halnya dengan contoh 1 ini ya. Meskipun 3 ini punya 2 di A, tetapi yang penting A-nya ini harus tepat 1. Itu namanya fungsi. Yang masalah di B-nya terserah. Mau punya pasangan, mau punya pasangan 2, mau pasangannya 1, mau tidak punya, itu tidak masalah. Yang penting A-nya harus tepat 1 pasangan. Oleh sebab itu, di sini A-nya tepat 1 pasangan. Walaupun B-nya ada yang nggak punya pasangan, tidak masalah. Berarti contoh terakhir ini termasuk fungsi. Ini berarti fungsi. Itu untuk definisi dari fungsi. Intinya kalau dilihat dengan bahasa biasa kasat mata, intinya yang A ini panahnya cuma 1. Harus ada panahnya. Kalau tidak ada panahnya seperti C, berarti bukan fungsi. Kalau panahnya 2 seperti contoh 3 ini, berarti juga bukan fungsi. Yang penting setiap A ini punya 1 panah. Itu untuk bahasa manusianya, bahasa biasanya gitu ya. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan fungsi bijektif atau pemetaan satu-satu. Apa yang dimaksud pemetaan satu-satu? Maksudnya berarti setiap, sesuai dengan namanya ya, satu-satu. Setiap anggota A dipetakan tepat 1 di anggota B, dan B juga pasangannya harus cuma 1. Nah, itu bahasa biasanya untuk fungsi bijektif. Contohnya, di sini A-nya tepat 1 ya, fungsi. B-nya ada yang cabang 2. Nah, ini berarti bukan bijektif. Ini bukan bijektif, tapi fungsi saja. Ini bukan fungsi, kalau bukan fungsi jelas tidak bijektif. Ini juga bukan fungsi, jelas tidak bijektif. Dan yang ini kita lihat B-nya tepat 1 pasangan, B-nya juga 1-1. Nah, ini namanya bijektif. Nah, ini namanya fungsi bijektif. Sedangkan untuk contoh terakhir ini fungsi ya, tetapi di B ada 2 yang tidak punya pasangan. Berarti ini fungsi saja, bukan fungsi bijektif. Gitu. Jadi kalau kedua-duanya cuma punya pasangan 1, itu berarti namanya fungsi bijektif. Buat apa fungsi bijektif ini? Fungsi bijektif ini nanti syarat punya inverse. Jadi setiap fungsi yang bijektif pasti punya inverse. Atau nanti disebut invertible. Nah, sedangkan untuk setiap fungsi yang tidak bijektif itu belum dikatakan invertible karena inverse-nya belum tentu ada, kalau dibalik belum bisa. Itu maksud dari fungsi bijektif. Nah, itu penjelasan panjang lebar mengenai fungsi. Langsung saja sesuai dengan judulnya, domain, kodomain, dan range. Perlu diketahui, nanti range juga disebut sebagai daerah hasil. Ini nanti bisa juga disebut daerah hasil atau disingkat DH, sama saja ya. Jadi range dan daerah hasil itu sama. Kita masuk ke definisinya. Definisi dari domain itu berarti semua anggota A. Berarti dalam hal ini domainnya adalah A, B, C, D. Semua anggota A kita tulis dalam bentuk himpunan. Kemudian yang kedua, semua anggota A kita tulis yaitu A, B, C, D. Nah, itu untuk domain. Domain yang ini berarti semua anggota A 1, 2, 3. Semua anggota A-nya ada A, B, C. Dan yang terakhir semua anggota ada A, B, C. Itu untuk domain. Sedangkan untuk kodomain itu semua anggota B. Nah, karena semua anggota B kita tulis lagi anggota B-nya ada 1, 2, 3.
Sedangkan B yang ini juga sama, 1, 2, 3. Yang ini berarti kode domainnya anggota B berarti A, B, C, D. Contoh berikutnya kode domainnya berarti 1, 2, 3 juga. Dan contoh terakhir kode domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Ingat ya, berarti domain itu anggota A. Saya kasih catatan di sini ya. Domain itu anggota A. Ditulis semua. Sedangkan kode domain itu adalah anggota B. Untuk range itu apa? Range itu daerah hasil. Dengan kata lain adalah kumpulan dari para bayangan. Bayangan itu anggota B yang punya pasangan. Nah, itu maksudnya. Dengan bahasa biasanya ya, di sini anggota B yang ada panahnya angka berapa saja? 1, 2, 3. Tiganya 2 kali, nanti ditulis 1 kali saja. Berarti di sini anggota B yang punya bayangan, yang menjadi bayangan adalah 1, 2, 3 yang punya panah. Nah, gitu. Begitu juga dengan contoh berikutnya, ini punya panah semua ya, sehingga range-nya juga 1, 2, 3. Contoh selanjutnya, ini juga punya panah semua ya yang di B, sehingga range-nya juga A, B, C, D. Nah, untuk contoh berikutnya kok jadi bayangan semua ya B-nya? Gak apa-apa. Yang berikutnya, ini juga ada panahnya, sehingga range juga 1, 2, 3. Nah, ini baru berbeda. Ini anggota B-nya 1, 2, 3, 4. Yang punya panah berarti cuma 1, 3, 4. Duanya tidak punya panah ya. Nah, karena 2 tidak punya panah berarti ini bukan range. Karena dia bukan range, berarti range-nya cuma 1, 3, 4. Jadi range itu adalah anggota B yang punya pasangan. Kalau tidak punya pasangan seperti 2 ini, berarti dia tidak dimasukkan ke dalam range. Nah, itu mengenai penjelasan singkat mengenai domain, kodomain, dan range. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum saya.